Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas berkat dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di lab 1 ya untuk mengikuti kegiatan yang kemarin sudah disampaikan, yaitu kegiatan pengimbasan 7 jurus BK hebat. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir. Mungkin ada yang sedang ajar atau malah sedang tidak ada jam gitu ya, yang harusnya hadirnya bisa agak siang ke sekolah gitu. Saya terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam kita junjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita kelak akan menjadi pengikutnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk ketemu dengan teman-teman semua, mungkin di kesempatan yang agak berbeda ya, gitu dari kita sehari-hari. Karena beberapa waktu yang lalu saya sebenarnya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis guru BK yang diadakan oleh BGTK. Jadi dari Bandar Lampung itu ada 60 guru SMP, SMA, dan SMK. Kita mengikuti kegiatan BIMTEK selama 4 hari. Dan alhamdulillah dari kegiatan tersebut ada keberlanjutan, ya, ada keberlanjutan. Dan salah satunya adalah kegiatan pengimbasan ini. Kegiatan pengimbasan kepada teman-teman guru mapel, wali kelas kalian di satuan pendidikan masing-masing gitu. Dan alhamdulillah sekolah mensupport ya kegiatan ini, dan jujur saya memang secara pribadi nih gitu ya sengaja memilih teman-teman yang masih segar-segar, masih muda-muda, kemudian yang memang alhamdulillah masih muda-mudewi yang alhamdulillah juga baru diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Barakallah. Ya, dan insya Allah yang belum juga akan segera menyusul. Gitu. Dan saya yakin sekali teman-teman di sini kan juga sebagian besar sudah PPG juga gitu ya. Jadi sebenarnya saya ngerasa ilmu teman-teman sekalian yang di depan saya ini lebih dari saya gitu. Karena saya kayaknya saya nggak dapat kesempatan gitu ikut PPG, zaman saya masih PLPG gitu ya, waktu untuk belajar itu masih singkat kalau PLPG apa HOSBI gitu. Dan teman-teman sekalian mendapat pendidikan yang lebih intensif gitu beberapa bulan, dengan yang saya lihat adalah uji kompetensinya juga luar biasa effortnya gitu ya. Jadi ya bukan tanpa alasan ya gitu ya, saya memilih teman-teman sekalian karena ya kita yang muda-muda ini, kata yang tua-tua ya, kita kan muda nih. Kata yang senior-senior ini kan penerus nih, akan menjadi regenerasi lah insya Allah gitu ya, terutama di satuan pendidikan kita gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kegiatan pengimbasan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi teman-teman, judulnya memang 7 jurus BK hebat, tapi yang menggunakan itu memang gak cuma BK gitu. Tapi di sini memang BK menjadi fasilitatornya agar teman-teman dari rumpun yang lain itu juga bisa melaksanakan, bisa menggunakan strategi tersebut. Kenapa gitu? Karena memang ternyata, mohon izin ini saya tampilkan di orientasi belajar, memang esensi BK di jalur pendidikan formal itu sedikit berbeda dengan guru mapel. Ya, jadi kalau BK itu fokus pada perkembangan optimum murid. Jadi kalau guru mapel kan fokus pada penyampaian ilmu pengetahuan ya. Sementara BK memastikan agar ilmu pengetahuan itu bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan juga memastikan bahwa peserta didik itu tumbuh mencapai kemandirian secara optimal gitu. Nah, jadi memang agak sedikit berbeda. Tetapi dengan adanya perkembangan kurikulum, sekarang kita setelah kurikulum merdeka, kita kan masuk ke pembelajaran mendalam gitu ya, dan kemudian juga kita mendapat tugas-tugas baru gitu ya, sebagai guru wali misalnya gitu. Dan wali kelas juga, kalau itu kan tugas yang memang
sudah lama lah ya, artinya kita sudah paham tupoksi kita. Tapi artinya sebenarnya setiap guru mapel itu juga harus bisa memfungsikan tugas BK dalam mendampingi, dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik. Nah, kemudian dengan adanya tugas sebagai guru wali ini semakin kokohlah peran itu gitu. Jadi menurut saya pribadi memang ini relevan gitu ya. Jadi program pemerintah atau kurikulum pemerintah itu relevan dengan keilmuan yang juga disosialisasikan. Nah, jadi 7 jurus BK hebat ini walaupun judulnya ada BK-nya, tapi harapannya juga bisa digunakan dan diaplikasikan oleh teman-teman semua seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke kompilasi posternya. Jadi 7 jurus BK ini memang kalau kita pelajari sebenarnya ilmunya bukan ilmu yang baru banget gitu ya. Pasti teman-teman semua yang dari FKIP apalagi. Karena saya jujur saya bukan dari FKIP gitu. Teman-teman malah lebih pasti ilmunya dari saya. Ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi pengemasannya memang jujur membuat ilmu ini atau informasi ini menjadi lebih berkesan gitu ya. Menjadi lebih menarik gitu. Dan saya juga ya salut gitu ya dengan kementerian sudah mengemas 7 jurus ini menjadi seperti ini. Jadi kita itu konsepnya jurus ya. Kita jadi pendekar nih. Kita lagi jadi pendekar mau belajar 7 jurus. Anggap ini namanya Padepokan Spandawa gitu ya. Agar nanti setelah selesai belajar kita menguasai ke-7 jurus tersebut dan kita lulus menjadi pendekar hebat gitu ceritanya gitu. Nah, ada 7 jurus. Ini secara umum saya kasih gambaran dulu. Yang pertama adalah kenali potensi. Kenali potensi artinya kita bisa mengenali atau mengetahui gitu ya potensi yang dimiliki oleh peserta didik, oleh murid yang kita ajar, terutama kalau untuk guru mapel itu ya sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita udah tahu nih, jadi modalitas awal mereka itu mungkin berbeda-beda gitu ya, baik dari segi kognitif maupun non-kognitif. Kemudian kelola emosi yang kedua. Nah, yang kedua ini juga menurut saya sangat relate gitu ya dengan tugas kita keseharian kita sebagai guru gitu. Karena guru juga manusia, bukan nabi. Dan ya kadang kita memang masih harus terus belajar gitu untuk mengelola emosi, apalagi ketika memang kita menghadapi siswa yang mungkin situasi emosinya juga sedang negatif, sedang tidak stabil. Nah, gurunya ternyata pas lagi nggak stabil juga gitu. Pas lagi bulan tua, pas lagi ada masalah sama pasangan gitu kan. Pas tugas-tugas juga lagi menumpuk. Nah, jadi jurus kelola emosi ini juga salah satu jurus yang paling penting menurut saya dari 7 jurus. Kemudian, tumbuhkan resiliensi. Nah, resiliensi ini adalah kebertahanan ya, kemampuan bertahan gitu. Yang keempat adalah menjaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, membangun kolaborasi. Dan yang terakhir, menata situasi. Nah, teman-teman sekalian, 7 jurus ini kan waktu itu saya belajar selama 4 hari ya. 4 hari dan setiap harinya itu dari jam 8 sampai jam 4 gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau di satu sesi ini kita benar-benar bisa menguasai secara penuh gitu ke 7 jurus ini. Tapi goal saya hari ini adalah setidaknya saya bisa memfamiliarkan gitu ya ke 7 jurus ini kepada teman-teman. Mungkin nanti fokusnya kita ke sekitar 2 sampai 3 jurus aja gitu ya. Kita lihat nanti apakah waktunya memang memungkinkan dan yang lain-lainnya mungkin ya informasi secara umum gitu. Nah, di keterangan ini bisa teman-teman perhatikan juga bahwa yang berwarna biru ini adalah aspek siswa. Artinya jurus atau strategi yang kita lakukan kepada siswa gitu ya. Jadi kenali potensi, kelola emosi sampai menjalin koneksi. Nah, untuk yang kuning ini sebenarnya kaitannya dengan sistem. Jadi kolaborasi dan situasi itu bukan ke siswanya, tetapi kepada sistem di sekolah, termasuk ya hubungan antar kita ya. Misalnya kayak guru BK dengan guru mapel, dengan perangkat sekolah yang lain, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk orang tua, stakeholder yang lain, dan lain-lain. Begitu juga dengan menata situasi. Jadi mungkin kalau untuk yang 2 terakhir, itu nggak terlalu banyak kita bahas, kita fokus ke 5 yang atas, dan ke beberapa yang awal mungkin ya. Karena menurut saya yang lebih awal itu lebih urgent, gitu. Tapi sekali lagi, teman-teman juga
pasti sudah pernah juga, artinya ketemu mungkin dengan istilah yang lain, maka nanti ya kita bisa saling sharing lah ya dari pengalaman teman-teman gitu dibagi ke yang lain agar kita juga semakin mantap informasi yang saat ini sudah kita kuasai semakin mantap lagi. Oke, kita langsung masuk ke jurus 1. Ya, jurus 1 yaitu kenali potensi. Nah, teman-teman sekalian, gambar ini sebenarnya kayaknya beberapa kali muncul di status gitu-gitu ya. Nah, boleh nggak teman-teman, saya pengen tahu nih pendapat teman-teman tentang gambar ini. Ini kayaknya yang baca guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggrisnya mana ya? Bu Tami bisa tolong dibacakan? For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Terima kasih. Teman-teman bisa boleh saya dengar sharing pendapatnya terkait gambar ini? Jadi ini ada seseorang ya, entah dia profesor atau apa, berhadapan dengan hewan. Kemudian dia ngasih perintah. Perintah untuk apa nih? Keadilan seleksi, maka semuanya disuruh untuk memanjat pohon gitu. Ada yang mau memberikan pendapat tentang gambar ini? Ibu Ara? Pak Bobi aja lah, Pak Bobi silakan. Oke, jadi saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai gambar tersebut ya. Seharusnya ini dari perintah yang diberikan dengan apa ya? Dengan ini kan dengan hewan ya, dengan hewan yang berbeda-beda. Tentunya dengan perintah yang diberikan itu nanti hasilnya itu juga berbeda. Kenapa? Karena tidak semuanya hewan tersebut bisa memanjat pohon. Ada yang bisa di dalam air, kemudian ada yang memang khusus untuk di darat, dan ada juga yang memang apa ya? Dan ada yang juga bisa manjat lah ya, satu hewan lah kalau saya lihat itu. Dan tentunya dari tugas yang diberikan itu yang bisa manjat lah yang lulus seleksi ya. Kalau yang lainnya itu saya rasa belum bisa lulus seleksi kecuali gajah paling apa itu namanya? Belalainya saja yang bisa ya, dan burung ya. Tapi itu ada burung dah. Oh ya, yang paling kiri ya. Burung siapa itu ya? Nggak kelihatan. Oke, jadi mungkin itu saja Bu Melinda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bobi. Ya, burung siapa itu ya pertanyaannya ya? Ya, oke. Jadi tadi kata Pak Bobi, ini kemungkinan yang lolos nggak bisa semuanya ya Pak ya, cuma satu yang memang punya kemampuan di situ gitu. Ada yang ingin melanjutkan atau melengkapi apa yang tadi disampaikan sama Pak Bobi? Dapat semua nanti Pak Herli, tenang aja. Pak Herli mau menyambung? Oke. Kalau saya mungkin sesuai dengan judulnya ngaruh ke potensi ya. Jadi dari sekian mohon maaf ya. Dari sekian hewan, Bapak Profesor ini mungkin akan mengetahui atau mencari potensi dari masing-masing hewan tersebut. Jadi tetap menyambungnya ke Pak Bobi tadi, hanya beberapa hewan yang memiliki potensi bisa memanjat pohon tersebut. Yang lainnya mungkin lebih ke potensi yang lain seperti gajah, dan itu punya kemampuan di darat. Mungkin dengan kemampuannya. Penguin kalau disuruh manjat sepertinya tidak mungkin, karena dia itu habitatnya mungkin lebih ke apa? Air, lebih ke apa namanya, es ya. Jadi yang memiliki potensi paling besar ya monkey.
Mungkin cukup sekian pendapat saya. Thank you very much. Tepuk tangan untuk Pak Herli. Ya, terima kasih Pak Herli. Teman-teman ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Oh iya Bu Nova, silakan Bu Nova. Maaf Pak. Ya, terima kasih Bu Elin. Jadi kalau menurut saya memang ujian yang diberikan itu tidak fair ya. Padahal judulnya for a fair selection ya. Harusnya ujian disesuaikan dengan kemampuan awal dari para hewan-hewan itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau seperti ini jadinya hanya tadi yang seperti teman-teman bilang, hanya monkey yang sukses ya, monkey. Jadi memang sama kayak kita di kelas, kita kasih ujian sama ke semua murid, padahal murid-murid itu punya potensi yang beda-beda gitu. Pentingnya memahami kemampuan awal peserta didik itu ya seperti ini. Jadi kita bisa ngasih ujian yang sesuai dengan bakat dan karakter peserta didik. Terima kasih. Tangan untuk Bu Nova. Iya, terima kasih atas sharingnya teman-teman, Pak Bobi, Pak Herli, dan tadi ditutup dengan sangat baik, disimpulkan gitu lah ya oleh Bu Nova gitu, bahwa ya memang kita sebagai guru itu memang sangat perlu untuk bisa mengenali potensi siswa kita gitu ya. Baik mungkin secara gaya dia belajar maupun memang kecenderungan bakatnya itu di mana gitu, sehingga walaupun mungkin dengan segala kondisi dan keterbatasan kita mungkin ya nggak bisa selalu ideal gitu ya membedakan apa alat ukur yang digunakan atau alat tes yang digunakan, tapi setidaknya ya kita bisa berusaha lah untuk menyesuaikan gitu ya, baik dari prosesnya gitu ataupun dari kontennya, dari penugasannya dan lain sebagainya. Dan saya yakin teman-teman juga di sini sudah banyak mengaplikasikan seperti itu gitu. Nah, kalau untuk guru BK sendiri, memang kita itu punya beberapa instrumen yang memang bisa digunakan ya untuk mengenali potensi peserta didik gitu. Ada tes gaya belajar, ada tes multiple intelligence, ada tes Holland, dan lain-lain gitu. Dan untuk gaya belajar ini sepertinya juga sudah banyak digunakan gitu. Boleh tahu nggak teman-teman yang sudah pernah menggunakan tes gaya belajar? Gaya belajar kan ada 3 ya. Satu visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Adakah teman-teman yang sudah pernah memberikan tes gaya belajar sederhana gitu kepada siswanya mungkin? Oh ya, pas PPG ya. Iya. Seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin untuk alat tes itu agak terbatas kita untuk menemukannya, tapi alhamdulillah kalau sekarang ini gampang gitu. Di Google ada, terus di aplikasi pun ada aplikasi Aku Pintar. Tempori juga pernah kayaknya ya teman-teman guru senior juga menyampaikan di grup sekolah gitu ya. Nah, aplikasi Aku Pintar itu bisa digunakan juga oleh teman-teman ke siswa, terutama guru BK gitu, guru BK, karena memang kalau di BK ya itu sangat menjadi hal yang penting gitu, penting dan mendasar mengenali potensi. Tetapi teman-teman guru mapel pun bisa menggunakan itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini mungkin secara umum ya, 3 gaya belajar, kemudian potensi karir masa depan itu ya, ini lebih banyak menjadi tugas guru BK. Ini ada tandanya nih teman-teman ya, khusus guru BK atau konselor kalau kuning seperti ini. Nah, jadi kurang lebih untuk jurus 1 seperti itu teman-teman. Jadi pentingnya kita dapat memahami, mengenali potensi siswa gitu ya, mengenali potensi siswa terutama sebelum mungkin pembelajaran itu atau kita berganti ke materi yang baru dalam kegiatan KBM. Oke, kita akan lanjut ke jurus kedua ya. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman sebelum masuk ke jurus kedua. Terima kasih. Oke. Untuk jurus kedua ini teman-teman sudah saya bagikan kertas ya. Pak Herli belum dapat ya? Enggak, ini bukan untuk ditulis kok. Oke, jadi kertas ini silahkan teman-teman pegang ya, bukan untuk ditulis-tulis. Akan ada sebuah ilustrasi ya yang akan kita baca bersama-sama dan saya bacakan juga. Nanti teman-teman bisa
memberikan respon dengan apa namanya, meremas atau mengelus atau merobek kertas tersebut. Kalau misalnya teman-teman ketika mendengar ilustrasi itu merasa kesal gitu ya, boleh diremes. Kesal banget boleh diremes-remes banget gitu. Atau marah boleh disobek. Tapi kalau misalnya enggak, tenang ya, diusap-usap aja gitu ya. Oke. Kita lihat bersama ya. Oke, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai sekolah, padahal jaraknya masih cukup jauh. Nah, silahkan, bagaimana respon Bapak Ibu guru terhadap situasi tersebut? Mungkin ada yang memang pernah mengalami. Yang silahkan. Ini sabar-sabar loh, ibu-ibu. Oh, Bu Ara meluapkan dia. Pak Dedi langganan, Pak Dedi udah biasa dia. Ya, seperti itu situasinya. Udah Pak Rigi? Udah. Oh, sabar ya Pak Rigi ya. Masya Allah. Nah, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Hampir semua. Namun, belum sempat suasana stabil nih ya, masih untuk mengkondisikan gitu. Si Andi masuk, dia terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, sambil melengos lah gitu ya. Maaf Bu, Pak, saya telat. Nah, bagaimana? Bapak Ibu baru sampai, tadi motor mogok ya. Baru masuk, masih riwah, Andi masuk telat. Ya lu, top di guru BK top ya. What? Iya. Nah, jadi lanjut lagi, pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan, sudah disiapkan semalaman, udah di-print, ya. Ada tambahan media lain juga yang dibawa. Langsung buyar. Langsung. Udah nggak tahu lagi mau diapain ya. Kalau marah boleh disobek. Sabar ya. Bu Retno gimana Bu Retno? Oh. Santai. Istighfar aja kita. Wih, Pak Herli masih licin dia. Nah. Kita lanjutkan lagi ilustrasinya. Di tengah pelajaran, akhirnya mulailah ya pelajaran walaupun bahan ajarnya seadanya. Saat Bapak Ibu mengajar, Andi yang tadi telat itu tidak terlihat memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Ya. Padahal kita juga begadang semalam menyiapin perangkat ajar ya Pak ya. Perangkat ajarnya jatuh, anaknya telat, dia tidur juga. Nah, kelas berapa ya Andi ini? 8 berapa ya? Oke. Ya, dia lulus aja anaknya ya, biar tambah nyenyak ya. Oh, jadi itunya dilipat aja. Oke, kita lanjut. Tidak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas.
Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf bu, saya pamannya Andi. Nah, ternyata pamannya Andi. Ini apa dipanggil apa gimana nih? Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit, Bu. Karena menunggu ayahnya sedang sakit keras. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah. Karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Astagfirullahaladzim. Andi. Oke. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Ada nama ibu, ada SMP 22. Saya cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu guru melihat dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia kehilangan. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak ibu kembali ke kelas ya. Andi dijemput tadi sama pamannya dengan bahan ajar yang sudah kembali di tangan. Bapak ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, sudah nggak bete lagi. Menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, sekarang ya kita akan dengan kondisi yang berbeda-beda. Teman-teman minta tolong ya, Bu Ara boleh maju ke depan. Bu Wetri kayaknya sobek itu ya Bu Wetri ya. Iya. Bu Wetri boleh. Bu Wetri boleh maju Bu Wetri sama satu lagi bapak-bapaknya kali ya. Ah, Pak Dedi aja, Pak Dedi polos. Pak Dedi. Ayo Pak Dedi maju Pak Dedi. Ayo silakan. Hidup. Oke. Ini kita melihat ini kondisi kertasnya beda-beda. Bu Wetri, Pak Dedi, dan Bu Ara. Oke, kita coba mulai dari Bu Wetri dulu. Mohon izin. Bu Wetri, ini apa yang terjadi dengan kertasnya Bu Wetri? Kertas saya tadi, saya mulai merasakan emosi saat anak tersebut tidur di dalam kelas. Iya, udah datang terlambat. Kemudian dia tidur dan tidak memperhatikan. Emosi sedikit sih, Bu. Ini robek tadi karena ketekan aja. Oh, bukan. Iya, enggak. Oke, tepuk tangan untuk Bu Wetri. Ya, berarti pas yang awal-awal itu belum emosi ya? Belum, masih sabar. Masih sabar ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bu Ara kondisi kertasnya udah berubah. Berubah apa ini ya? Berubah wujud ya. Nah, Bu Ara kalau boleh tahu, Bu Ara mulai melakukan reaksi ke kertas itu dari yang ilustrasi yang mana? Dari yang pertama. Dari ilustrasi yang pertama. Saya orangnya bukan emosian, tapi karena baca ilustrasi itu, karena saya juga pernah mengalami. Ya, jadi kayak deja vu gitu, terulang. Jadi saya mengalami dari hal yang pertama itu ya udah karena bahan ajarnya hilang, bukan hilang sih kalau saya dia hilang di laptop kehapus mungkin. Bahan ajar saya hilang, terus ketika masuk kelas, motor mogok, kehabisan bensin. Terus pas masuk kelas ada anak yang tidur nggak memerhatikan saya. Iya. Ya makanya sampai emosi sekecil ini gitu. Nah, jadi keinget. Begitu jawabannya. Tepuk tangan buat Bu Ara. Nah, ini satu menarik nih ya, masih licin. Apa udah disetrika apa gimana Pak Dedi ini ceritanya ini? Kok bisa licin kayak gini Pak Dedi? Dari semua permasalahan tadi Bu ya, dari situ kita harus belajar bersabar. Kenapa? Anak tidur di kelas. Kenapa anak tidur di kelas? Kita harus tahu penyebabnya ya. Penyebabnya tadi karena bapaknya tidak masuk rumah sakit selama 3 hari. Makanya kalau bisa ada anak seperti itu kita elus, kita tanya apa penyebabnya. Nah, ya kan? Yang kedua, dia emosi tadi masalah apa lagi? Masalah datang terlambat yaitu juga. Ya, pokoknya yaitu tadi apapun yang terjadi, senakal apapun anak itu diusahakan dielus kepalanya, kita tanya bagaimana caranya biar ketemu solusinya, biar dia bisa berubah, biar dia bisa belajar atau datang lebih
pagi lagi. Itu aja Bu ya. Tepuk tangan untuk Pak Dedi. Oke, sekarang terakhir deh, saya mau nanya sama Bu Wetri. Bu Wetri kan tadi sempat meremes waktu pas bagian mana tadi ilustrasinya? Tidur ya. Nah, ketika akhirnya tahu ternyata anak tersebut situasinya seperti itu, apa yang Bu Wetri rasakan? Ketika ternyata pamannya datang, ngasih tahu bapaknya lagi kritis gitu, apa? Merasa bersalah banget ya, dan nggak mengulangin, dan benar kata Pak Dede harus ditanya dulu penyebab kenapa dia bisa tidur di dalam kelas. Berarti ada penyesalan ya? Kenapa sampai saya emosi itu gitu? Oke, Bu Ara gimana Bu Ara? Sebenarnya bukan nyesel gara-gara ada anak tidur, jadi keselnya tuh dari awal karena udah bahan ajarnya hilang, motor mogok, itu aja sih masalah saya gitu. Terus pas tahu situasinya ternyata anaknya gitu gimana langsung? Iya, Ada langsung jadi begini tau berarti. Maksudnya ya jangan emosi dulu gitu. Jadi kita harus bisa meredam emosi. Jadinya nyesel lah gitu. Oh iya. Oke, terima kasih untuk Bu Ara, Bu Wetri, Pak Dedi. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Iya. Adanya permen. Oke, ya. Terima kasih teman-teman sudah berbagi. Jadi dengan tadi ilustrasi yang sama-sama kita kita saksikan, terus kita juga berusaha untuk bayangkan ya. Kayaknya sebagian besar kita pernah lah ya mengalami situasi itu ketika kita harus bisa mengelola emosi, sementara memang pemantik kita untuk mengeluarkan emosi negatif itu ada gitu. Dan disinilah memang kita harus sering ingat lagi atau saling mengingatkan lah gitu ya gitu, bahwa ya ketika berhadapan dengan siswa memang kita punya tanggung jawab yang besar gitu. Ya seperti yang tadi Pak Dedi bilang ya gitu, bahwa siswa itu sebenarnya kalau kita mau pahami pastilah ada sesuatu, ada latar belakang kenapa dia berperilaku seperti itu. Nah, disitulah kita sebagai seorang guru, kita coba jalin komunikasi, kita coba tanya pelan-pelan, kita redakan dulu emosi kita gitu ya. Nah, penggunaan emosi ini juga sebenarnya jangan sampai salah kaprah ya teman-teman. Emosi itu kan adalah situasi gitu. Jadi emosi itu bukan yang negatif gitu. Terus saya emosi gitu ya. Ketika kita kayak gitu berarti kita sedang merasakan emosi negatif ya. Nah, jadi emosi itu adalah situasi gitu ya, bukan nama emosinya itu sendiri. Nah, seperti itu. Berikutnya ada pembelajaran sosial emotional learning, tapi mungkin ini di sini nggak saya bahas ya karena teorinya masih terlalu banyak. Kita langsung ke yang bisa kita gunakan saja, kita aplikasikan. Nah, ini penting. Self management atau mengenali peta emosi. Jadi, ini agak kurang jelas ya. Di bagian otak kita itu nggak kelihatan tulisannya. Ini yang atas itu namanya neokortex. Yang tengah itu sistem limbik dan yang bawah itu adalah reptil. Ya, jadi kita di bagian otak kita tuh ada 3 ya. Yang paling bawah, coba mungkin di bawah ada yang lebih jelas suara. Nah, di sini. Nah, ya. Jadi itu yang ungu reptilian brain, yang tengah limbic brain, yang atas itu adalah reptilian yang bawah ya. Atau tadi apa tadi bahasa Indonesianya? Ya reptil. Nah, jadi ketika kita itu awalnya kita dikendalikan oleh reptilian brain ini. Jadi ini adalah insting dasar yang ada pada manusia gitu ya. Jadi emosi kayak anak kecil nih gitu. Anak kecil tuh kan pengennya misalnya main, pengennya makan makanan manis. Kalau dilarang dia berontak gitu ya. Itu karena anak kecil mungkin lebih banyak dikendalikan oleh reptilian brain-nya gitu. Nah, sementara ada bagian otak lain yang bisa mengendalikan reptilian brain. Yang pertama adalah limbic brain. Limbic brain itu hubungannya dengan emosi. Dan yang menjadi pawang dari kesemuanya itu adalah neokortex. Neokortex ini yang akan mengendalikan, yang akan berperan pada logika, ya. Kemudian dia juga hubungannya dengan norma-norma, gitu. Dengan ya hal-hal yang bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang dipicu oleh reptilian brain. Nah, jadi kita
sebagai orang dewasa sebisa mungkin kita dikendalikan oleh neokorteks kita gitu, oleh logika gitu. Jangan sampai kita hanya dikendalikan oleh reptilian brain kita gitu. Nah, jadi ini ada tiga ini ya. Kalau kita anggap tangan kita ini yang pergelangan ini adalah analogi untuk reptilian brain. Kemudian yang jempol itu adalah limbik, emosi ya. Nah, yang neokortex itu yang 4 jari ini. Nah, pada kondisi seperti ini adalah kondisi yang ideal. Jadi neokortex yang memimpin. Gitu, neokortex yang menutupi emosi dan mengendalikan reptilian brain. Ini yang seperti ditujukan pada gambar. Nah, kalau ketika kita dalam kondisi sedih, gitu ya, emosi yang agak negatif, maka situasinya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi emosinya muncul. Emosinya lebih menguasai dibandingkan neokortex. Gitu. Ini wajar lah ya kita alami gitu ya. Kadang ketika kita memang sedang dalam kondisi yang tidak stabil, ada hal-hal yang mungkin permasalahan yang kita hadapi gitu. Tetapi jangan sampai kondisinya itu seperti ini. Jadi yang mengambil alih itu adalah reptilian brain gitu. Jadi benar-benar kita kacau gitulah ya. Kita kacau, kita nggak bisa mengendalikan diri kita, kita tantrum. Nah, itu reptilian brain. Dan mungkin anak-anak tadi yang lebih banyak mengalami situasi seperti itu. Jangan sampai kita orang dewasa berperilaku seperti anak-anak seperti itu. Kenapa Pak Bobi? Coba kita lihat satu video dulu. Nah, ini ketika sama-sama reptilian brain sama reptilian brain ketemu jadinya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi kalau kita mau fokus ke wah kok akhlak anak zaman sekarang, ya kita juga kadang ini ya melihat juga gitu ya di anak-anak kita. Tapi sebenarnya yang lebih harus menjadi fokus kita kaitannya dengan materi ini adalah semestinya itu nggak sampai terjadi gitu ya. Kalau guru atau orang dewasa ini itu tidak bertingkah atau yang merespon emosi muridnya sama persis dengan muridnya mengeluarkan emosi gitu. Jadi tadi kita dengar gitu ya, sumpah serapahnya bapak guru tersebut, nggak punya bapak kamu dan lain sebagainya gitu kan. Saking dia emosi muridnya seperti itu, dia tambah emosi, maka ya akhirnya tidak ada penyelesaian. Akhirnya ya banting pintu, muridnya masih marah-marah, seperti itu. Nah, harusnya kira-kira apa yang bisa kita lakukan, teman-teman, kalau misalnya dalam situasi seperti itu? Mungkin ada yang bisa coba berbagi? Pak Hosbi mungkin, Pak? Silakan, Pak. Ya, terkait dengan emosi seseorang ya, baik dari kedua belah pihak, karena tadi ada dua pihak yang sama-sama mengedepankan emosi. Jadi ya kira-kira kalau yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari itu, maka itu akan lebih parah gitu ya. Karena dia minus lawannya minus, apa itu ya? Ya minus tambah minus gitu. Nah, maka dalam situasi seperti ini sebagai orang yang dewasa di pihak bapak guru bisa lebih bijaksana melihat situasi dan kondisi yang dihadapi seperti itu. Jadi jangan sampai dia juga terpancing atau terbawa suasana. Seharusnya seorang bapak guru yang baik, dia bisa memberikan contoh yang baik kepada anak dan berusaha untuk bagaimana
meredakan emosi anak, bukan sebaliknya justru mengkonfrontasi. Kira-kira seperti itu. Jadi hal yang harus disikapi dengan baik dalam hal ini adalah setiap keadaan, situasi, dan kondisi kita harus bisa secara bijaksana untuk mengelola emosi kita masing-masing. Seperti itu, Bu Eli. Terima kasih, Pak Hosbi. Tepuk tangan teman-teman untuk Pak Hosbi. Ya, sudah ditegaskan oleh Pak Hosbi. Saya kira ini cukup jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengelola emosi kita, gitu, menata diri kita, dan selalu siap gitu ketika menghadapi siswa-siswi kita dalam situasi apapun. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Jurus 2 sudah selesai. Ya. Sebelum kita masuk ke jurus 3, ini ada ice breaking lagi, tebak-tebakan mungkin ya. Tebak-tebakan. Tapi nggak tahu nih udah ada yang tahu apa belum. Kalau misalnya mau mencoba jawab, tolong jangan diskusi. Sendiri-sendiri aja gitu ya. Biar seru aja gitu ya. Jadi ini judulnya 12 orang pergi ke bulan. Petunjuknya. 12 orang pergi ke bulan. Silahkan ya, ditebak atau dijawab pertanyaannya. Jika orang ketiga bernama Mia, dan orang keempat bernama Ana, siapakah nama orang pertama? Oke, silahkan. Jawabannya apa? Orang kelima namanya Mary. Orang pertama. Orang pertama namanya Jajuli. Tepuk tangan untuk Buca. Oke, jawabannya benar ya. Coba. Sekarang satu orang lagi ada bisa jawab nggak? Buca jangan jawab lagi. Tadi orang pertama Jajuli ya. Jajuli. Orang pertama Jajuli. Tadi orang ketiga namanya Mia. Siapakah nama orang kelima? Wetri dulu, Wetri. Siapa, Wet? Orang kelima namanya Mahmud. Mahmud, bener nggak? Bener, oke. Tepuk tangan buat Wetri. Yang lain masih bingung nih. Oke, jadi orang kelima namanya Mahmud, orang satu Jajuli, orang ketiga Mia, orang keempat tadi udah saya kasih tau namanya Ana. Siapa nama orang terakhir? Brahwi? Desi. Oke, bener ya Desi. Oke, hadiahnya apa nih ya? Hadiahnya apa yang ada dalam? Hadiahnya adalah permen. Ya, udah ya. Buat yang masih bingung nanti nanya sama teman-teman yang benar jawabannya. Oke, 12 orang pergi ke bulan. Oke, kita lanjut ke jurus berikutnya. Mungkin lebih ke pembahasan sekilas ya. Jurus 3 yaitu resiliensi. Oke, resiliensi. Oke, kita lihat dulu video resiliensi. Silakan disimak teman-teman videonya. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerome, come on up, please. I'm going to give Jerome a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerome?
Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, you can get up very, very fast. Very nice. Iya, tepuk tangan teman-teman. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat bagus. Let's teach our children to get up more times than they fall. Artinya, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk lebih banyak bangkit dibanding dari kejatuhan mereka. Jadi, intinya ketika jatuh, cepat-cepat mereka bangkit gitu. Nah, jadi ilustrasi video tadi itu menggambarkan tentang resiliensi sebenarnya teman-teman. Resiliensi. Pernah dengar ya pasti ya resiliensi. Kayaknya di pembelajaran mendalam juga seringlah digaung-gaungkan gitu. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit lagi ketika kita gagal atau ketika jatuh gitu. Jadi digambarkan dengan sangat baik tadi dengan boneka-boneka yang tadi di video tersebut gitu ya, dimana boneka-boneka itu memang didesain nggak bisa jatuh gitu, jadi setiap mau jatuh pasti balik lagi, dan kemampuan seperti itulah yang diharapkan bisa ada pada diri kita sebagai guru dan juga pada siswa-siswa kita gitu, resilience. Nah, kaitannya dengan resilience ini waktu itu udah pernah saya ingat ya disampaikan oleh teman-teman yang mengikuti mengikuti PM di kelas pembelajaran mendalam tentang fixed mindset atau growth mindset. Jadi ini nggak saya bahas lagi, intinya sekarang kita itu orientasinya growth mindset gitu. Jadi mindset yang terus bertumbuh. Ya, kita selalu mengupgrade cara pikir kita sesuai dengan perkembangan atau sesuai dengan hal-hal yang terkini yang sedang terjadi gitu. Dan dengan growth mindset ini adalah dengan kita memegang teguh growth mindset, maka kita akan semakin yakin bahwa setiap orang itu bisa mengoptimalkan potensinya, gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa mengejar ketertinggalannya, gitu. Semua anak itu punya potensi untuk berkembang dengan luar biasa. Dan tambahannya adalah teman-teman dalam resilience ini kita diajarkan untuk lebih banyak menggunakan kalimat dukungan atau encouragement dibanding sekedar hanya memuji. Ya, ini beda gitu, penekanannya beda. Kalau memuji, kita cuma fokus pada orangnya. Kamu hebat, kamu cantik, kamu ganteng. Nah, tapi kalau di encouragement, kita fokus pada perilaku dan prosesnya. Kamu sudah bekerja keras, maka kamu layak untuk mendapatkan prestasi itu. Bapak Ibu bangga sama kamu, tapi beda ketika kamu pasti bangga deh sama diri kamu. Gitu. Wah, suara kamu bagus banget ya, merdu banget. Wah, kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Nah, jadi kita growth mindset-nya itu lewat kalimat dukungan itu aplikasinya seperti ini. Gitu. Ya. Mungkin sedikit ya tentang jurus ketiga. Nah, kita akan beralih ke jurus keempat tentang menjaga konsistensi. Nah, dalam jaga konsistensi ini, saya memberikan kegiatan kepada teman-teman. Silahkan pilih pasangannya. Pilih lagi, nggak milih-milih ya. Silahkan berpasangan. Pak, oh iya, itu nggak ada pasangan. Oh, Bu Dewi nggak ada pasangan. Atau yang pilot ke depan atau paus yang ke belakang. Oke. Kalau udah berpasangan, ya boleh. Pak. Kalau udah, silakan sweet sekali kita tentukan siapa yang menang. Ya, udah sweet, ya. Sweet. Iya sama pasangan dong, jangan sama pasangan yang lain. Udah observer. Nah, yang menang. Oke. Yang menang
silakan kepal tangannya. Ya, kepal. Lalu sodorkan, jangan diginiin. Sodorin aja pelan-pelan kepada yang kalah. Ini silahkan gitu. Kepada yang kalah, Pak. Ya, oke. Dikasih. Nah, tugas dari yang kalah itu harus membuka kepalan tangan temannya. Ya, nanti belum ya. Jadi, silakan yang mengepalkan tangan itu genggam erat-erat, jangan sampai pasangannya bisa. Sementara pasangannya berusaha sebisa mungkin untuk membuka dengan tenaga ya, dengan tenaga ya. Nggak boleh, harus dengan tenaga ya. Nggak boleh Pak. Pokoknya harus dibuka dengan ya gimana caranya, tapi jangan pakai cara lain. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Siapa yang pakai itu? Susah ya? Susah. Udah sakit. Oke. Oke. Oke, jadi ya ampun, satu cedera ya. Berarti Bu Utami berhasil membuka, kemudian apa lecet? Ini yang buka siapa? Yang buka bisa nggak? Bisa. Oh bisa ya. Pak Riki ya? Pak Riki luar biasa sampai keringetan Pak Riki. Berhasil dengan segenap tenaga ya. Susah ya Pak ya? Ya. Nah sekarang gantian. Ya. Perhatikan instruksinya beda. Kalau sekarang boleh pakai cara apa aja tapi gantian ya. Berarti yang ngebuka sekarang Pak Dedi ngebuka tangannya Pak Osbi. Nah, caranya boleh yang lain-lain. Apapun itu, silakan. Nggak harus dengan tenaga. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak harus pakai tenaga. Udah. Udah kebuka? Enggak. Yang lain loh, dirayu. Udah berhasil ya? Oke. Ya ampun, ini barbar. Nyogok. Oh, nyogok. Oke. Udah nanti ini terjadi pertumpahan darah ini nanti kayaknya. Oke, teman-teman. Kita kasih gimana caranya bisa terbuka? Seharusnya nggak terbuka ya Bu ya. Digodain aja. Tapi dengan cara yang berbeda gitu kan. Ketika tangan saya genggam, ditarik tangannya, terus disembur-sembur pakai mulutnya, puh gitu. Iya, jadi daripada tangan saya kena virus-virus yang lain, Bu, udah lebih baik saya ngalah gitu. Ternyata begitu caranya ya. Oke, ini tadi saya lihat ada sogok menyogok di sini. Iya, siapa menyogok siapa ini? Saya yang menyogok. Saya sumpelkan kertas supaya dia mau membuka tangannya. Diapain? Saya sumpelin tangannya pakai kertas. Biar mau ngebuka. Biar jarinya mau ngebuka ada celah. Supaya bisa saya membuka ya. Supaya saya bisa membuka tangannya. Oke, terima kasih. Satu lagi tadi ini kayaknya Pak Hosbi dengan yang kebuka siapa tadi Pak tangannya Pak? Oh, Pak Hosbi dengan sukarela atau gimana Pak?
Ya, ini dengan penuh kejujuran, intinya awalnya Pak Dedi ini sebenarnya tidak mampu membuka kalau hanya dengan mengandalkan tenaga gitu. Tapi ternyata dia punya strategi. Dia buka satu persatu jari saya sehingga mau tidak mau karena juga dibantu dengan kekuatan akhirnya semuanya terbuka. Iya, satu persatu. Terima kasih Pak Oswi. Teman-teman kasih tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Oke, tapi pada dasarnya memang kalau ngebukanya gitu itu susah payah dan kayaknya bakal menyakiti tangan kita gitu ya. Intinya kita sebagai orang dewasa kan kita punya keinginan. Kalau kita mau buka, ya buka. Kalau kita masih bersikeras nggak mau, ya itu akan sangat sulit gitu. Akan sangat sulit. Jadi ya semua itu tergantung dari keinginan atau kesadaran diri kita gitu. Kita udah nggak bisa dipaksa. Iya, akhirnya ya unsur mengalah atau kalau ya itu tadi ketika mengalah kan kita memutuskan ya Pak ya, udah deh buka aja. Nah itu karena kita yang memang memutuskan gitu. Jadi kaitannya dengan jurus keempat ya, jurus keempat yaitu menjaga konsistensi. Nah kita lihat ini lucu nih ada video bintang Emon nih sedikit. Oke. Mungkin kita pernah gitu ya, atau anak kita atau murid ya. Begitu kita udah niat nih mau melakukan sesuatu, tapi pas disuruh itu kayaknya beda gitu ya. Ya iya. Curhat. Ya. Jadi dia kalau dipancing gitu. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Ya, kaitannya dengan menjaga konsistensi. Teman-teman pernah nggak, misalnya ada target nih ya. Kalau kita kan targetnya tuh kayaknya ya, saya mau nurunin berat badan. Terus kita mau olahraga atau mau diet gitu ya. Tapi kalau memang kitanya belum sungguh-sungguh, itu nggak akan bisa kita lakukan. Iya. Banyak faktor lingkungan. Nah, ini bisa jadi juga mungkin kita itu terlalu besar membuat targetnya gitu. Pernah nggak? Jadi misalnya kayak seminggu itu mau olahraga misalnya tiap hari. Terus sekali olahraga 2 jam lari gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita men-set seperti itu, nanti munculnya si reptil tadi. Si reptil yang tadi kita bahas di jurus 2 ya. Dia tuh kan dia tuh akan mengiming-imingi kita. Maksudnya, ngapain olahraga 2 jam susah amat, tidur aja tidur gitu. Karena itu terlalu berat. Dia akan membuat kita itu ingin masuk ke situasi yang nyaman aja. Karena terlalu jomplang gitu. Tapi kalau misalnya kita dikit-dikit nih ya, sering terjadi kan. Coba kita buat targetnya itu kurvanya naik gitu. Jadi misalnya hari pertama cukuplah 10 menit aja. Si reptil nggak akan sadar gitu kan. Cuma 10 menit nih. Nggak usah lari lah, jalan gitu. Nah kalau kita udah terbiasa nih 3 hari, 4 hari, baru naikin lagi 15 menit. Terus naikin lagi. Mungkin si reptil ini dia tidak akan terusik dan tidak akan memberikan reaksi ke badan kita. Jadi kita bisa lebih konsisten gitu. Ya, jadinya memberi tips ya. Tapi itu materi sebenarnya. Jadi yang keempat seperti itu, konsistensi. Dan kemudian teman-teman masuk ke sedikit yang kelima. Nah, ini ya. Ini terakhir mungkin ya. Untuk jurus kelima. Jurus kelima itu, lupa juga nih judulnya apa nih. Jalin koneksi. Nah, jalin koneksi ini guru BK banget sebenarnya. Karena kan BK kita melakukan konseling gitu kepada siswa. Tapi berhubung wali kelas juga punya tuntutan untuk itu juga. Apalagi kita sekarang juga jadi guru wali gitu ya. Ya tetaplah kemampuan atau keterampilan komunikasi itu memang harus dimiliki oleh semua guru. Jadi nggak cuma guru BK. Ini ada akronim dengar JANG. Dengar, dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Nah, jadi ketika misalnya ada siswa datang mau ngobrol gitu ya.
pastikan kita memberikan perhatian dulu gitu. Yang kedua, ekspresi diperlihatkan. Kadang siswa cerita tapi kita datar gitu, sibuk sendiri gitu ya. Jadi wajah kita kurang empatik sehingga siswa juga merasa nggak nyaman juga gitu ketika kita mau mereka mau menyampaikan, kita kok kayaknya ngelihatnya kemana-mana gitu ya, boro-boro mau menunjukkan sikap empatik gitu. Ini juga buat diri saya sendiri juga. Yang ketiga, netralkan posisi. Nah, posisi yang bagaimana nih ketika berhadapan dengan siswa? Nah, jangan sampai siswa datang kita langsung apa gitu, atau misalnya kayak gini, kayak males-malesan gitu ya. Netralkan dulu posisi kita. Kemudian gangguan hilangkan. Apa sih gangguan terbesar yang sering ada nih di sekitar kita? HP ya, HP. Nah, HP itu hilangkan dulu, jauhkan dulu, atau yang lain-lain gitu. Misalnya yang juga bisa mengganggu konsentrasi kita. Amati isi pembicaraan. Nah, pastikan kita mengamati apa yang disampaikan oleh siswa kita. Kemudian respon, pastikan kita memberikan respon yang sesuai, dan jangan dipotong. Gitu. Biarkan siswa kita untuk menyelesaikan dulu, mengungkapkan dulu. Nah, kadang buru-buru karena kita mau istirahat, mau makan gitu ya, atau mau ada jam lagi gitu. Kalaupun mau motong, kita harus menunjukkan sikap yang baik juga, mengkomunikasikan dengan baik juga. Nah, ibu bukannya nggak mau dengerin kamu, tapi ibu mau ada jam. Nanti kamu bisa datang lagi ya ke ruang guru, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita. Nah, misalnya seperti itu. Jangan langsung, udah, ibu mau ke kelas dulu ya, kamu nih, motong ibu aja, ibu lagi sibuk gitu. Nah, jangan seperti itu. Nah, ini adalah jurus ke-5, teman-teman, menjalin koneksi ya, kaitannya dengan kita terus-menerus memperbaiki bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, terkoneksi dengan siswa-siswa kita. Gitu. Mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk jurus ke-6 dan ke-7 karena kaitannya dengan sistem tadi tidak saya bahas gitu ya. Nah, jadi demikian ke-5 jurus BK yang bisa saya sampaikan, saya imbaskan yang memang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan jurus BK ini ya tadi ya bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan kesan juga kegiatan kita hari ini di hati teman-teman. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian saya ketika menjelaskan tentang materi ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini satu nih sebelum nanti teman-teman bisa kembali ke habitatnya masing-masing ya. Kita ini dulu yuk, nyanyi dulu ya. Nyanyi. Ini ada jingle 7 jurus BK hebat. Nah, ini sebenarnya saya agak malu sih, tapi nggak apa-apa ya. Karena ini dibuat sama kelompok saya kemarin. Saya paling belakang tapi nggak kelihatan. Nah, ini saya tunjukkan karena ada gerakannya. Jadi teman-teman kita nyanyikan bersama-sama sambil berdiri, sambil bergerak gitu ya. Sekalian kita olahraga. Ya, boleh tempat mas atau geser ke sini boleh Pak. Kalau lebih nyaman di sini boleh. Kalau bisa di sini nggak apa-apa. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.
dan juga menggembirakan. Tempat bertujuan